Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di malam hari ini saya Angga Aminuddin ditemani Muhammad Fahri di meja operator dan juga ada Fajar Hidayat di kameramen, Zen di switcher. Dapat kembali menyapa Anda, Yohan Ahwat, dimanapun Anda berada dalam acara Bincang Pendidikan. Kita sudah memasuki Ahad di pekan ketiga. Alhamdulillah narasumber kita telah hadir di studio, Bapak Munif Hatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang Pak Munif yang banyak diminta gitu ya, petuahnya, nasihatnya, ide-idenya di dunia pendidikan, pasti di satu tempat itu banyak orang yang konsul terus kan? Iya, betul. Ngatur isi waktu istirahatnya gimana Pak? Karena ada aja kan ketika waktu istirahat di malam hari, ada aja orang yang konsul terus di masalah pendidikan. Iya, pasti. Jadi istirahat saya kalau boleh jujur ya di atas jam 1 gitu. Bangunnya sebelum subuh, ya itu. Jadi kalau saya hitung sekitar 3 jaman. Itu. Kalau Ustadz Husin menasehati saya, tidur itu jam 9. Nanti jam 2 itu bangun, sekalian tahajud, baru terus itu nggak tidur. Nah ini, saya pernah praktek 1-2 kali seperti itu. Mungkin karena masih istilahnya jet lag ya. Jet lag. Dari kebiasaan yang malam itu. Karena tamu Mas Angga. Iya. Jadi jam 9, jam 10 itu masih tamu itu. Ini nggak di Jakarta aja, di Surabaya juga begitu. Seperti itu. Bayangkan di Surabaya itu, tim saya itu handling sekolah negeri se-Surabaya. Senin sampai Kamis. Pekerjaan saya di sana nggak turun ke sekolah, tapi handling problem. Wah, itu kalau teman-teman datang sampai malam-malam gitu. Iya, datang itu kan pasti membawa masalah, pulangnya ingin bawa solusi. Betul, iya. Gitu. Dari masalah-masalah yang dihadapi kayaknya terus bertambah nih Pak Munif ya. Kadang-kadang saya ngerepotin teman-teman ini, saya nggak tahu jawabannya apa, tapi saya punya teman. Nah, kalau saya telepon si A itu bisa, dia ahli di sini. Ya udah, nggak bisa ditunda itu Mas Angga. Langsung saya telepon ini, jadi dapat. Nah, itu. Baik, dari seluruhan konsultasi masalah pendidikan yang dihadapi oleh guru ataupun dihadapi oleh praktisi pendidikan, yang paling dominan apa Pak? Kalau menurut saya yang paling banyak itu adalah guru. Di guru. Problem guru. Jadi guru ini, saya pikir guru kan jantungnya sekolah ya. Kalau saya lihat di sebuah struktur sekolah, semuanya kita lihat orang terbanyak ngumpulnya di struktur mana? Guru. Pasti dong, bukan administrasi, bukan kepala sekolah. Kepala sekolah paling 1 orang, tapi struktur guru itu yang banyak. Nah, disitulah sumber problem. Sumber problem ya. Ikhwan Akhwat, mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ya, sebuah peristiwa yang menggemparkan lagi sebenarnya. Terjadi kekerasan di sekolah. Saat ini guru yang mengalami kekerasan. Awalnya ada kekerasan dilakukan oleh guru gitu ya, walaupun ini terus diselidiki masalahnya, namun masyarakat Indonesia sudah melihat bahwa kekerasan di sekolah itu masih terjadi hingga saat ini. Ada guru terhadap murid, yang terbaru adalah kasus guru dianiaya oleh orang tua murid. Gitu ya. Nah ini kan 1, 2 subjek, objeknya siapa gitu ya. Akhirnya ada di lingkup itu semua gitu, di sekolah gitu, guru, murid, wali gitu, wali murid. Nah di malam hari ini Ikhwan Akhwat, Bincang Pendidikan, Pak Munif akan membahas mengenai kekerasan di dunia pendidikan. Sebenarnya perkembangannya, atau Pak Munif nanti akan melihat awalnya kekerasan pendidikan dari sisi apa gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Munif. Sebagai pembuka mungkin Pak Munif bisa sampaikan kepada Ikhwan dan Akhwat. Iya. Sebagai pengantar ini Mas Angga. Sebagai pengantar. Jadi sebenarnya kekerasan dalam dunia pendidikan itu kita harus artikan maksudnya apa itu dulu, kekerasan dalam dunia pendidikan. Jadi kalau dalam ilmu psikologi Mas Angga, kekerasan itu sebetulnya ada 2.
kekerasan fisik sama kekerasan psikis. Nah, ini dua-duanya adalah kekerasan. Nah, kemudian dalam perkembangannya ada tambahan lagi. Nah, ini biasanya melingkupi dua, fisik termasuk, psikis termasuk, yaitu kekerasan seksual. Gitu. Jadi sekarang ini teman-teman mencoba fokus kepada kekerasan fisik itu definisinya apa, kekerasan psikis itu definisinya apa, dan kekerasan seksual itu. Nah, yang absurd itu, yang artinya abu-abu itu adalah kekerasan psikis, maksudnya. Ya. Gitu. Kekerasan psikis ini ya berkaitan dengan psikologi yang bersangkutan ya. Dalam hari ini, kalau terjadi korbannya siswa, berarti siswa. Kalau korbannya guru, guru. Kalau orang tua, orang tua. Nah, seperti kata-kata yang sangat menyakitkan hati, ya. Itu sebetulnya kekerasan sudah. Gitu. Nah, mohon maaf, di beberapa tempat masih ada guru-guru yang kalau sudah menghardik peserta didiknya itu kontrol emosinya sudah tidak bisa diatur sudah, jadi akhirnya kata-kata binatang ini keluar, Mas Angga. Ya. Itu. Biasanya saya ke beberapa daerah itu selalu dapat problem itu. Jadi luar biasa kekerasan ini. Dan biasanya, Mas Angga, kekerasan ini terjadi pada saat guru itu masuk dalam wilayah memberi sanksi terhadap sebuah pelanggaran. Nah, ini yang penting. Jadi guru itu melakukan kekerasan, siswa melakukan kekerasan, orang tua melakukan kekerasan. Korbannya bisa siswa jadi korban kekerasan, bisa guru jadi korban kekerasan, dan bisa orang tua juga jadi korban kekerasan. Itu ketika problemnya adalah di wilayah pemberian sanksi. Nah, ini rata-rata seperti itu. Nah, berarti kalau pemberian sanksi, Mas Angga, itu kan mundur, pasti ada peraturan yang dilanggar. Nah, ada peraturan, ada pelanggaran, dan ada sanksi. Nah, biasanya kekerasan ini terjadi di wilayah pemberian sanksi. Itu contoh yang kemarin terjadi di Sidoarjo. Nah, guru memberikan sanksi, orang tuanya tidak diterima. Orang tuanya tidak diterima. Ada kekerasan fisik, orang tuanya melihat sampai divisum anaknya, sampai akhirnya gurunya dipenjara. Bayangkan urusan polisi, masa guru sampai ke urusan polisi gitu. Nah, gurunya tetap bilang bahwa, ini sanksi. Nah, kan benar, wilayah sanksi ini. Anak Anda melanggar, ya saya berikan sanksi seperti ini. Nah, jadi akhirnya kita zoom aja, kita fokus aja. Sebenarnya kalau wilayah ini kita clearkan, yaitu sanksi, pemberian sanksi, insya Allah kekerasan yang macam-macam tadi itu bisa tereduksi di wilayah sanksi ini. Nah, berarti kalau sanksi kan mundur, rule, peraturan sekolah. Gitu. Nah, seperti itulah Mas Angga. Dari pengamatan Pak Munib, sebenarnya perkembangan di Indonesia, dunia pendidikannya ini, faktor penyebab dari kekerasan itu sering terjadi. Tadi kan awalnya lingkup sanksi gitu. Ya. Kalau faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut apa? Jadi gini, kekerasan itu faktornya ada dua besar, Mas Angga, yang menyebabkan ya. Pertama, internal. Internal ini kan bisa siswa, berarti secara psikis ini internal. Bisa guru secara psikis, dan bisa orang tua secara psikis. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Gitu. Nah, kalau yang saya fokuskan ke yang internal dulu. Guru memberikan hukuman. Gitu. Saya nggak suka kata-kata hukuman itu. Kalau saya di sekolah-sekolah binaan itu konsekuensi namanya. Konsekuensi edukatif. Nanti kita akan bahas itu. Tapi Mas Angga, kita harus jujur. Kalau guru secara psikis memberikan hukuman kepada siswa, biasanya itu bawaan dari guru ini dulu dihukum sama gurunya bagaimana. Itu. Nah, sama orang tua juga begitu.
orang tua menghukum anaknya, itu bawaan dulu orang tuanya menghukum dia bagaimana. Ya. Itu. Nah, saya mudah-mudahan tidak salah. Ada satu penelitian di New York University yang mengatakan bahwa pemberian hukuman dari orang tua ke anaknya, dari guru ke siswanya, itu 90% lebih itu karena faktor memori, pengalaman dia dulu, kenangan dia dulu, bagaimana dia dihukum oleh ya orang tuanya, gurunya. Nah, jadi caranya dia terapkan kepada siswa dan anak ketika dia menjadi guru dan orang tua. Itu 90%. Tapi sedikit sekali yang pemberian hukuman itu dengan proses belajar. Itu sedikit sekali. Karena itu topik-topik di sekolah tentang bagaimana membuat aturan sekolah, bagaimana menerapkan sebuah konsekuensi, itu jarang sekali. Jarang sekali itu. Nah, harapan saya dengan adanya kasus-kasus yang belakangan ini harus dibuka lagi gitu. Nah, jadi ini internal, Mas Angga. Ya. Jadi internal itu berkaitan dengan psikis, yang terbanyak adalah memori pengalaman masa lalu. Itu. Nah, yang kedua, yang eksternal. Ya. Nah, penyebab eksternal ini dahsyat. Satu, dari media pertama. Nah, itu. Kalau kita lihat tawuran misalkan, dulu sama sekarang itu lebih dahsyat sekarang, Mas Angga. Lebih dahsyat sekarang. Ya, faktor media sebetulnya, itu juga. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan dari anak kita ini. Nah, sudahlah, ketika anak kita ini nyemplung di lingkungan yang salah, Mas Angga, biasanya anak kita akan larut. Gitu. Nah, sistem pendidikan kita dan sistem di rumah masih belum sukses menjadikan anak kita varian. Varian itu ketika digarap di sekolah anak tentang kedisiplinan, di rumah juga gitu. Ketika masuk ke dunia lingkungannya, anak itu tiba-tiba pewarna. Nah, tidak larut ke dalam lingkungan itu. Jadi dia pewarna, itu varian. Nah, sistem pendidikan kita masih belum melahirkan ini. Rumah juga kadang-kadang itu belum. Itu kita bisa bahas lagi nanti. Kenapa kok belum jadi varian itu. Nah, jadi itu lingkungan. Kemudian ada lagi problem keluarga, Mas Angga. Nah, ini. Jadi melakukan kekerasan fisik karena problemnya berawal dari rumah. Itu faktor eksternal dilihatnya gitu. Eksternal ya. Nah, itulah yang penting ya. Dari rumah, lingkungan, teman itu, kemudian sama media. Saya pikir itu yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Itu yang faktor internal, Pak Munib ya, ketika psikis guru, murid, ataupun wali murid merasa dia teringat kenangan dia ketika diberikan hukuman. Berawal dari sanksi, berawal dari kesalahan dia. Betul. Gitu ya. Saya beberapa kali memang melihat juga hal tersebut gitu ya. Bahkan sering mendengarkan guru ketika mengatakan, dulu saya kalau nggak ngerjain PR itu dihukum sama guru itu tuh begini, sampai dia ceritain gitu ke anak muridnya gitu ya. Orang tuanya juga ada yang seperti itu. Tahu nggak bapak dulu nih, kalau nilainya jelek gitu ya, sama bapak nih di apa gitu ya. Ini seperti warisan budaya atau bagaimana nih Pak Munib? Kok bisa gitu pengalaman psikis di rumah dari orang tua ke murid sesuai gitu dengan pengalaman guru ke murid juga gitu ya. Gimana nih Pak? Iya, itu fakta yang terjadi. Kalau menurut saya penyebabnya adalah tidak ada proses belajar. Ada proses. Iya. Kalau misalkan para orang tua diberikan pemahaman, itu kan berarti proses belajar. Banyak loh, ratusan konsekuensi lain selain mukul. Banyak gitu loh. Tapi banyak ini apa? Kemudian dimulai dari mana? Nah, itu blank. Guru juga begitu. Nah, ketika ada proses pembelajaran ini, itu luar biasa. Kalau saya ya, mestinya kalau di sekolah Mas Angga, supaya tidak terjadi budaya ini terus diturunkan.
itu teman-teman BK yang bisa handling ini. Bimbingan konseling. Ya, harus diaktifkan lagi. BK pun baru aktif di tahun 2000-an kesini. Ya, makanya itu. Kan sekarang di sekolah itu biasanya ada guru BK, bimbingan konseling seperti itu. Maksud saya, BK itu tidak harus memberikan bimbingan dan konseling kepada siswanya. Loh, guru-gurunya ini loh, teman-temannya ini juga harus. Contoh pemberian konsekuensi itu kan betul kan? Betul. Selama ini nggak ada guru-guru di training sama BK, guru BK-nya sendiri. Ya karena kan, ya itu guru-guru merasa benar. Nah itu. Dia subjek. Padahal BK itu kalau saya lihat dari kompetensi lulusan untuk sarjana BK itu mampu mestinya memberikan alternatif konsekuensi ya, selain fisik atau psikis. Itu mampu, ada kok materi-materi mereka itu punya sebetulnya. Cuman kayaknya terpendam dan tidak pernah diaplikasikan di sekolah. Bukan untuk siswa itu pentingnya, untuk guru, sesama guru. Itu. Saya beberapa kali mengikuti pelatihan materi kurikulum dari pemerintah gitu ya, ataupun sistem pendidikan yang berkembang terus dari pemerintahan ke sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang untuk diterapkan gitu ya. Memang hampir tidak ada materi ataupun masukan untuk guru bagaimana menghadapi murid yang bermasalah. Betul. Gitu ya. Lebih banyak itu ya kita bicara kurikulum, kuritilasi itu konsep, cara penanganan seperti apa. Akhirnya timbullah sanksi-sanksi yang ternyata improvisasi. Betul. Improvisasi dari si gurunya itu yang akhirnya berujung kepada kekerasan. Gitu ya. Pemerintah sendiri ya Menteri Pendidikan sendiri tidak memberikan arahan yang jelas gitu. Improvisasi itu muncul dari kekerasan. Iya, sepakat. Jadi tadi kan saya disebutkan 3 faktor eksternal gitu yang menyebabkan kekerasan. Dari rumah, dari lingkungan, dari media. Ada satu lagi Mas Angga. Nah ini yang barusan disebutkan sama Mas Angga. Sistem pendidikan. Nah kalau sudah sistem pendidikan ini kan bisa berangkat dari kurikulumnya, bisa berangkat dari assessment, itu bisa. Kurikulum yang padat. Kurikulum yang padat. Anak stres. Kalau sudah anak ini secara psikis stres, disenggol sedikit ngamuk. Ya kan? Itu terjadi kekerasan itu. Anak kepingin berontak keluar dari institusi yang namanya sekolah. Itu bagi dia sekolah itu kayak penjara. Itu. Ada lagi bagian sistem pendidikan adalah assessment. Penilaian. Penilaian yang sangat menentukan. Lulus tidaknya, kayak ujian-ujian yang memberatkan itu, sampai tidak hanya siswanya yang stres, orang tuanya, gurunya, kepala sekolahnya stres, itu rentan sekali menimbulkan dampak kekerasan. Nah, jadi betul apa yang tadi Mas Angga katakan, bahwa di sistem pendidikan kita masih jarang terjadi pelatihan guru tentang handling problem. Sampai akhirnya tadi kalau Pak Munib menyinggung murid stres. Tapi tidak pernah dibahas guru stres. Tadi kan faktor eksternal berangkat dari keluarga masalah. Bukan hanya murid yang mengalami masalah di keluarganya. Gurunya juga punya masalah di keluarga, dilemparkan di sekolah. Gitu. Guru stres, akhirnya efeknya ke sekolah gitu ya. Betul. Guru stres. Pembekalan kepada guru. Harus ada training ya, agar guru tidak stres. Gitu. Agar guru. Kalau saya melihat untuk Indonesia ya, kesetresan guru itu sayang sekali Mas Angga. Stres dari instruksi dari atas, baik itu kepala sekolahnya maupun ini memang sudah sistem pendidikannya, yang tidak pada tempatnya. Itu sayang sekali. Sehingga mereduksi kreativitas guru-guru kita. Itu kesetresan guru. Saya ambil contoh aja. Guru itu stres, beban terberat itu kalau saya ngadakan pelatihan-pelatihan guru di banyak tempat. Kalau sudah kena masuk pelatihan membuat RPP, guru sudah mulai bahasa Surabayanya ndelosor. Jadi RPP itu kan rencana pelaksanaan pembelajaran. Waduh, itu sudah. Kalau sudah itu copy paste mereka. Sudah bayangkan. Iya Pak Munib, saya katakan pengalaman. Pengalaman loh. Saya menganalisa, menilai ini
sebuah RPP guru itu lucu. Dan saya banyak sekolah ini, apalagi ya sekitar 3 tahun yang lalu. Itu mata pelajarannya katakanlah bahasa Indonesia kelas 7 SMP itu dari banyak sekolah sama. RPP-nya copy paste. Nah, itu fakta beban guru. Kenapa guru jadi beban dan akhirnya stres? Karena yang namanya formatnya harus disamakan. Jadi format RPP itu pertama ini, kedua ini, ketiga ini itu harus disamakan. Kalau tidak sama, salah. Dan biasanya mohon maaf, teman-teman pengawas ini yang langsung bilang nggak bisa, harus sama, nggak ada ininya, seperti itu. Itu yang membuat guru-guru kita stres. Sehingga kreativitas yang akan muncul nggak jadi, Mas Angga, gara-gara itu. Gitu. Nah, padahal mestinya RPP itu formatnya ratusan bentuknya, guru milih, bahkan buat sendiri nggak apa-apa. Gitu. Yang penting struktur. Nah, kalau ngajar jangan sampai kehilangan strukturnya, ruhnya. Ruhnya itu sederhana. Satu, ngajar itu nggak boleh langsung masuk ke materi, ada persepsi. Yang kedua, ngajar itu kalau bisa banyak strategi, terus dinilai. Selesai, itu aja. Tapi gara-gara format, nah ini stres. Akhirnya sudah nggak bisa di sekolah buat RPP, di rumah buat RPP sudah nggak ada anak, ada istri, ya kan? Nah, tuntutan kepala sekolah, mana RPP-nya? Ya, stres sudah. Akhirnya siswa yang jadi korban. Itu kesetresan guru. Nah, maksud saya, sayang gitu loh. Kesetresan ini berawal dari stres yang salah tempat. Gitu. Beda kalau kesetresan guru yang ini stres gara-gara ada problem, the real problem yang belum bisa diselesaikan. Cara cari solusi dan lain-lain. Nah, saya pikir itu happy stress. Itu happy stress. Karena harus selesai dan setelah selesai plong gitu. Dan menjadi budaya juga sebenarnya di Indonesia nih Pak Munib, ketika guru itu sebenarnya memiliki masalah pasti gitu ya. Tapi budaya Indonesia ketika memiliki masalah, institusi itu seperti berat untuk memberikan waktu cuti kepada dia untuk merefresh dirinya gitu. Kalau di luar negeri kan kalau udah kerjaannya itu di tempat kerja itu stres berat, biasanya perusahaan itu akan memberikan waktu untuk cuti. Silakan cuti sebulan gitu untuk merefresh. Kalau di Indonesia guru tidak diberikan waktu untuk silakan cuti untuk refresh. Nggak ada, karena dia kerja targetnya untuk itu juga untuk RPP, untuk target pendidikan juga sulit. Ini kaitan sama sistem tadi ya. Iya, betul. Kalau ini. Nah, sekarang Pak Munib, kita melihat ruang lingkup kekerasannya di sekolah. Karena ruang lingkup kekerasan maksudnya begini, ada murid melakukan kekerasan dengan murid. Nah, akhirnya terjadi istilah gitu ya, kenakalan siswa. Tapi ada ruang lingkupnya antara guru dan murid. Gitu. Nah, ini kan dua ruang lingkup yang berbeda. Namun satu kejelekan juga namanya kekerasan gitu, perkelahian atau apa gitu ya. Ini berefek nggak kekerasan yang dialami murid ke murid? Contoh tawuran di luar, itu berawal dari kekerasan dilakukan oleh guru ke murid. Saling terkait, Mas Angga. Saling terkait. Karena saya nanti akan tanyakan dengan fakta di pesantren, Bang Munib. Ini juga yang bikin saya berpikir gitu ya. Karena di pesantren. Di pesantren, yang pernah saya alami gitu ya, guru pun pernah melakukan, ada praktek kekerasan terhadap santrinya. Tapi santri tidak pernah membawa itu keluar jadi tawuran. Saya belum pernah mendengar ceritanya anak pesantren tawuran gitu ya, atau mereka berkelahi secara massal di pesantren, enggak gitu. Nah ini bagaimana Pak Munib? Cukup menarik ini pertanyaan. Cukup menarik. Jadi begini, ini yang non pesantren dulu. Non pesantren dulu, ya. Ketika seorang guru memberikan kekerasan kepada siswanya, pasti membekas dong. Biasanya begini, oh guruku cara menyelesaikan masalah ini pakai kekerasan. Memori, di siswa itu memori. Maka ketika di luar, siswa sesama siswa ketemu dan ada problem, langsung terpantik memori ini. Guruku saja, cara menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan. Ya, kita juga gitu dong. Terjadilah tawuran. Nah, bagaimana kalau di pesantren? Kalau di pesantren ada
guru yang melakukan kekerasan, fisik ataupun psikis. Tapi ketika keluar, seperti Mas Angga tadi bilang, tidak terbawa ini. Kalau menurut saya, ada hal yang sesuatu ini, yang ada di pesantren, tapi yang tidak ada di non-pesantren. Apa? Figur seorang kiai. Figur seorang ustadz. Yang itu sangat menjadi uswatun hasanah. Ketika anak lulusan pesantren itu pakai jas alma maternya, biasanya itu jas alma mater yang dipakai adalah kiainya, ustadznya. Tapi kalau yang non pesantren, jas alma mater yang dipakai alma mater sekolahnya, tidak ada figur sama sekali. Nah, apalagi faktanya gurunya melakukan tindak kekerasan. Gitu. Nah, tapi kalau di pesantren itu masih ada payung figur sebagai uswatun hasanah. Itu biasanya guru-guru di pesantren yang melakukan tindakan kekerasan itu yang negur kiainya langsung, iya kan? Kiainya langsung. Nah, siswanya kadang-kadang santrinya melihat kiainya bagaimana itu menegur, melakukan teguran kepada gurunya itu. Jadi, waduh, kiaiku. Nah, saya belum pernah punya data ada kiai figur yang melakukan tindak kekerasan kepada santri. Biasanya itu secara logika kalau ada itu bubar pesantren itu. Iya kan? Nah, kan dijaga betul itu. Nah, jadi saya pikir kenapa ini tidak jadi ide untuk sekolah-sekolah non pesantren atau sekolah boarding yang semi boarding harus menciptakan siapa figurnya. Tidak hanya satu orang, bisa 2 orang, dan itu jadi jas alma mater para santrinya ketika keluar dari situ. Itu. Menurut saya pikir itu harus dilakukan. Itu supaya itu tadi keluar tidak kebawa kenangan itu, memantik itu. Uswatun hasanah ini penting. Uswatun hasanah ini. Ada fakta loh Mas Angga. Guru aja ini, guru. Mas Angga juga pernah sebagai seorang guru. Guru ini kadang-kadang kalau di depan muridnya itu bak malaikat, ya rapi, ya, karena ada aturan pakaiannya rapi sudah, ngomongnya anakku sayang, ya ada anak yang nakal, jangan nakal sayang, nanti begini rapi santun, sehingga seorang anak biasanya lebih nurut sama gurunya daripada orang tuanya. Ya. Tapi guru yang bak malaikat ini, ketika pulang ke rumah, mungkin di sekolah 30 siswa ada di kelasnya yang diurus, di rumah 2 anaknya. Tapi tiba-tiba guru ini bilang apa? Susahnya ngatur anak sendiri. Betul kan? Susahnya ngatur anak sendiri. Di sekolah dia manis. Cara handling problem anak pakai kata-kata manis di mana di rumah udah secara psikis ngomelnya bla bla bla. Nah, problemnya kenapa? Kok di sekolah guru ini bak malaikat, di rumah tiba-tiba menjadi orang tua yang sangat tidak disukai sama anaknya. Satu Mas Angga, uswatun hasanah. Ketika di rumah, tidak sadar ini teman-teman guru melepaskan atribut-atribut uswatun hasanah. Berantem sama pasangannya di depan anak, ya kan? Wah, kelihatan lah itu. Nah, karena itu saya selalu bilang sama teman-teman guru, ayo kalau di rumah ya harus kita jaga, gitu. Harus kita jaga. Kehilangan uswatun hasanah. Itu. Nah, para kiai kita itu di pondok-pondok pesantren itu menjaga itu, menjaga itu. Sehingga uswatun hasanah ini yang bisa menyebabkan terhindarnya kekerasan ini nanti ketika anak-anak keluar ketemu sama teman-temannya. Baik. Lalu saya akan ke ini Pak Munib ya, di sekolah-sekolah yang mereka memiliki mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahkan ada bimbingan konseling yang biasanya 1 minggu sekali kita setupkan sekali kepada siswa gitu ya. Apakah ini sudah cukup untuk memberikan pendidikan dan juga memberikan pelajaran bagi mereka untuk sadar bahwa kekerasan ini
bukanlah sesuatu yang baik gitu ya. Walaupun praktiknya masih terus ada gitu ya. Apakah materi pendidikan kewarganegaraan ataupun materi mata pelajaran seperti pendidikan agama gitu di sekolah-sekolah umum ini cukup membekali mereka untuk bisa menjaga sikap anti kekerasan. Iya, mestinya cukup, mestinya itu mestinya cukup. Jadi begini, kekerasan itu kalau kita angkat menjadi, ini sebetulnya mata pelajaran apa yang bisa handling ini? Ada di pendidikan kewarganegaraan biasanya gitu ya. Biasanya kan ada di bab-bab PPKN itu. Iya. Ini mestinya cukup. Tapi tidak berdampak sama sekali. Nah ini. Problemnya adalah materi yang sudah ada ini, cara mentransfer kepada siswanya, just teori. Hanya teori. Ini hanya teori, artinya tidak masuk ke hati, tidak menjadikan sebuah kesadaran yang bangkit dari dalam diri siswanya. Itu rata-rata. Karena itu Mas Angga, kalau saya pribadi ngajar ini tentang hal-hal yang seperti ini, saya selalu bilang begini sama anak-anak ini, terutama remaja lah, anak SMP, SMA itu. Saya bilang begini, yang nanti akan kena dampak itu kamu sendiri loh. Ayo dong sadar, waktu itu tidak bisa berulang. Waktu itu tidak bisa berulang gitu. Saya selalu membuat sebuah analogi. Kalau anak SMP, SMA itu adalah ibarat seorang pendaki sudah ada di puncak gunung. Itu di puncak. Nah, jadi kalau yang SD TK itu merangkak. Mereka belajar merangkak ini. Tapi sudah mulai baleh kalau di Islam. Itu sudah di puncak gunung. Tapi puncak gunungnya itu luas kayak kaldera gitu. Nah, proses perjalanan ke sini sampai ujung itulah kedewasaan. Berarti puncak-puncaknya itu nanti, kalau kedewasaan itu umur 40-an lah, katakanlah seperti itu, maka dari usia belasan tahun remaja ini sampai ke kedewasaan, perjalanan ini rentangnya, inilah masa emas. Ini luar biasa sebetulnya. Nah, saya selalu bilang sama anak-anak remaja, kalian waktu sudah sampai di puncak, itu waktu yang geser kalian untuk berjalan, terus tambah usia. Dan waktu tidak bisa berulang kembali. Jadi kalau kalian nakal, tidak pada tempatnya, tawuran ini, ngapain? Waktu tidak bisa berulang lagi. Sadar dong, seperti itu. Beberapa kali kasus, Mas Angga, berhasil. Ketika saya ini fokus kepada kesadaran diri. Gitu. Bagaimana sih supaya anak sadar? Konsekuensi yang saya lakukan itu, saya tadi katakan konsekuensi edukatif. Yaitu konsekuensi yang tujuannya adalah anak ini sadar. Beda kalau anak melakukan sesuatu dengan kesadaran dan bukan dengan kesadaran, tapi suruhan, aturan, paksa, itu beda. Kalau kesadaran jadi varian dia. Gitu. Masalahnya gimana? Caranya, semua guru, orang tua bisa memberikan konsekuensi yang zoomnya, fokusnya itu ke kesadaran edukatif tadi itu. Iya. Nah ini yang mungkin saya kepingin mengulasnya di malam ini. Malam ini memang kita akan mengulas setelah kita tadi sudah membahas mulai dari masalah-masalah yang muncul, lalu kekerasan-kekerasan yang terjadi di masyarakat, konsekuensi edukatif yang tadi berulang Pak Munif sampaikan. Apakah betul-betul konsekuensi edukatif ini bisa menjadikan solusi sekolah itu bebas dari tindak kekerasan? Ini saya menyapa Iwan Ahmad dulu, Pak Munif. Jadi acara malam hari ini Bincang Pendidikan bersama Pak Munif Hatib siaran live, karena tadi ada SMS juga yang masuk. Ini live apa ulangan gitu ya? Ini siaran langsung Iwan Ahmad. Jadi nanti juga Anda kami undang untuk bergabung di acara kami. Silakan sampaikan SMS-nya ke 0811 1999 720 atau melalui nomor telepon berdialog langsung di 021 845 1512. Dan juga Iwan Ahmad, di malam hari ini topik kita mengenai kekerasan di dunia pendidikan, bisa di dalam kurung sebenarnya, sekolah gitu ya. Sekolah. Karena pendidikan masih umum, bukan hanya di sekolah nih Pak Munif. Tapi kalau saya tadi sempat research juga,
mencari data gitu untuk materi siaran kita malam hari ini. Dari satu makalah tadi saya dapat di Fakultas Pendidikan Universitas Sudirman, bahwa jenis kekerasan yang terjadi di Indonesia, hasil penelitian membuktikan bahwa di tingkat SLTA, SMA, tingkat SMP dan SD ini ternyata berbeda-beda jenis kekerasannya. Untuk SMA di Indonesia sebanyak 90% mendominasi tindak kekerasan fisik, pemukulan gitu ya, terhadap siswa terhadap siswa ada perkelahian. Sementara sisanya untuk SMP dan SD itu lebih mendominasi dari mulai intimidasi, kata-kata kasar, penghinaan, sampai tindakan kekerasan seksual. Nah, ini ternyata masalah yang timbul sekarang beragam lagi. Tindak kekerasan bukan hanya pemukulan atau perkelahian, tadi intimidasi dan kekerasan seksual. Ini belum kita singgung kekerasan seksual. Betul. Justru di penelitian itu lebih banyak SD dan SMP. Jenjang usia ternyata mempengaruhi, Pak Munib. Emang guru terpengaruh juga gitu dengan tingkat-tingkat usia dan juga kedewasaan anak? Iya, betul. Betul. Bagaimana menanggapi hal ini, Pak Munib? Iya, saya setuju dengan hasil riset itu, penelitian itu. Secara psikologi perkembangan, bahwa anak SMP, SD itu, TK ke bawah, itu ketika dia mendapatkan kekerasan fisik ataupun psikis ataupun seksual dari orang lain, kalau di lingkungan pendidikan biasanya ya tidak hanya guru ya, tapi bisa siapa saja melakukan itu, apakah tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Di usia seperti itu, secara fisik anak ini belum berani membalas, belum berani. Jadi cara dia mempertahankan diri ketika mendapatkan kekerasan itu, 3 itu tadi, dia adalah dengan diam. Gitu. Kadang-kadang nggak ngomong, takut. Itu naturally, karena usianya memang secara fisik ini, dari tinggi badannya, dari beratnya, itu insting untuk membalas ini masih belum ada gitu. Ya kan? Lihat gurunya lebih tinggi, lebih gede badannya, udah takut dia terjadi terhadap 3 ini. Tapi ketika SMA beda lagi. Beda, sudah pertumbuhan tubuhnya sudah mulai ini, sehingga ketika dia terjadi kekerasan dia langsung nolak sudah, dan kepingin balas gitu. Akhirnya terjadilah seperti itu tadi, kekerasan. Nah, gurunya juga begitu. Iya kan? Nah, gurunya terpancing juga gitu loh. Nah, karena ada sebuah penolakan dan kok kayaknya setara gitu. Nah, akhirnya gurunya terpancing juga. Itu saya pikir penyebabnya perbedaan usia itu karena memang psikologi perkembangan anak yang berbeda di situ. Ya, mudah-mudahan tidak terjadilah. Iya. Tadi Pak Munib, saya menyoroti di sekolah, Pak Munib. Iya. Kenapa peraturan sekolah yang dibuat tadinya untuk menertibkan siswa, justru peraturan sekolah bisa menimbulkan menjadi penyebab kekerasan di sekolah? Iya. Tadi secara rincinya tadi Pak Munib belum menjelaskan. Iya. Jadi gini, sebenarnya konsekuensi edukatif itu lahir dari sebuah peraturan. Itu sepakat kita. Jadi kan ada peraturan, kemudian ada pelanggaran, baru ada konsekuensi. Nah, itu relnya itu. Itu apa namanya, gerbongnya lah itu. Jadi harus ada muncul peraturan dulu. Kemudian baru ada pelanggaran, baru ada konsekuensi gitu. Kalau 3 ini nggak ada, nggak lengkap. Contoh, anak langsung dibilang kamu ngelanggar ya, nggak ada aturannya. Loh. Ya kan? Itu banyak terjadi, Mas Angga. Tiba-tiba guru menyatakan si A melanggar. Saya tanya, aturannya mana? Ya belum, tidak ada. Itu. Yang dahsyat apa? Langsung si A ini diberikan konsekuensi, diberikan hukuman. Padahal dia tidak sadar kalau dia melanggar. Dan apalagi aturannya tidak ada. Jadi gerbong kedua dan pertamanya tidak ada, ujuk-ujuk yang gerbong ketiga, konsekuensi. Ini.
Ini seperti kasus kemarin dong ya, tahu-tahu rapotnya kok nggak ada nilainya. Dia bingung ini kenapa saya rapotnya nggak ada nilainya, sampai orang tuanya protes. Iya. Saya kemarin kan kembali ke Jakarta dari Surabaya. Ada stasiun TV di Surabaya. Kontak sama saya, ada problem seorang anak di SMP negeri di Sidoarjo. Nggak perlu saya sebutkan SMP berapa. Tiba-tiba dikeluarkan oleh kepala sekolahnya. Itu dikeluarkan. Protes orang tuanya. Karena nggak tahu ada apa penyebabnya apa dan lain-lain itu. Cuman saya nggak sempat dialog karena harus ke Balikpapan. Itu. Nah, jadi Mas Angga, kalau ada 3 gerbong. Gerbong pertama peraturan. Gerbong kedua adalah pelanggaran. Dan gerbong yang ketiga adalah konsekuensi. Maka semua siswa harus difahami ketiga gerbong ini. Contoh, peraturan. Itu yang namanya guru dalam hal adalah koordinator kesiswaan. Langsung koordinator kesiswaannya. Itu sehari-hari tugasnya adalah mensosialisasikan rule peraturan kepada peserta didiknya. Pemahaman. Oke, kenapa sih peraturan ini dibuat? Pasti ada latar belakangnya anakku. Kalau tidak ada peraturan ini, dampaknya itu ini loh. Ini. Nah, pemahaman itu. Nah, mestinya tugas kesiswaan ini, ya kan, bisa diturunkan ke tugas wali kelas. Itu. Kalau di sekolah itu ada peraturan, katakanlah 20 peraturan, 1 sampai nomor 20, harus dibagi. Hari pertama pemahaman terhadap peraturan nomor 1 sampai nomor 3. Terus. Dan kalau sudah selesai 20, diulang lagi. Itu kayak SOP. Itu pemahaman. Kalau ini dilakukan, insya Allah akan mereduksi terjadinya gerbong kedua, yaitu pelanggaran. Nah, ketika ngelanggar, juga begitu Mas Aga. Itu. Ketika melanggar, ini kita bicara tentang ketika melanggar. Contoh ya, ada sebuah peraturan. Datang masuk ke sekolah jam 7 tepat. Nggak boleh terlambat. Itu peraturan. Ya. Disosialisasikan, nggak boleh terlambat. Tiba-tiba ada anak terlambat. Nah, terlambat adalah masuk kategori pelanggaran. Pelanggarannya namanya terlambat. Sudah. Kita kadang-kadang langsung memberikan konsekuensi itu sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Kalau konsekuensi edukatif tidak begitu, Mas Angga. Ketika anak terlambat, pasti yang digali adalah why, kenapa Anda terlambat. Nah, kalau di ilmunya Mas Angga, ketika ada seseorang melanggar, anak melanggar, terlambat, itu problem. Betul. Maka yang keren adalah cari root masalahnya. Betul. Penyebabnya apa. Konsekuensi edukatif akan diberikan kepada anak ini si A, tergantung dari root masalah. Gitu. Nah, ini bisa beragam Mas Angga. Iya kan? Rumah yang jauh Pak, yang ini. Nah, macam-macam. Telat bangun, ini. Nah, itu root masalahnya. Kadang-kadang, beribu maaf, teman-teman guru ini ketika siswanya ngelanggar, tidak pernah mencatat. Ini rootnya apa masalahnya, penyebabnya apa. Gitu. Nah, baru kalau ada pelanggaran, baru ada konsekuensi. Nah, konsekuensi edukatif itu Mas Angga punya ciri-ciri. Itu. Yang pertama, tidak boleh menghilangkan hak anak untuk belajar. Nggak boleh. Terlambat misalkan. Anak ini boleh diberikan konsekuensi hak belajar di jam pertamanya terganggu karena salahnya sendiri. Tapi untuk mata pelajaran berikutnya, mata pelajaran ketiga, keempat, nah, saya mengkritik sekolah yang kalau ada siswanya terlambat gembok, pulang, nggak bisa. Hak anak untuk belajar kok dihilangkan, disuruh pulang dan nggak dikasih bekal apapun. Hak belajar ini. Satpam malah yang nyuruh. Sudah, keluar. Ada banyak sekolah yang seperti itu Mas Angga. Bahkan sekolah-sekolah, mohon maaf ini, sekolah-sekolah yang favorit, yang menerapkan disiplin ini. Nah, kalau konsekuensi edukatif adalah dipertahankan hak belajar ini jangan sampai hilang. Itu karena konsekuensi itu sebenarnya adalah
belajar, proses belajar itu ciri yang pertama. Kalau yang kedua adalah memberikan konsekuensi itu harus sesuai, selaras dengan jenis pelanggarannya. Nggak boleh, sama sekali nggak ada hubungannya. Itu contoh, ada anak terlambat, konsekuensi hukumannya lari 10 kali. Padahal kalau kita tanya penyebabnya apa, ya kan? Telat bangun, belum sarapan. Suruh lari lagi. Suruh lari. Ya waalaikumsalam, pingsan anak itu. Ya. Nah, ketika pingsan, nah, terjadilah nanti proses orang tuanya tidak terima, kekerasan lagi. Akhirnya. Nah, jadi mestinya konsekuensi itu yang keren adalah jenis pelanggarannya apa, konsekuensinya dicocokkan, disesuaikan, diselaraskan dengan pelanggarannya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi edukatif ini harus adil, ya, harus objektif. Ketika ada 2 anak, 3 anak melanggar dengan problem yang sama, tidak boleh dibedakan, ya harus sama. Gitu. Ini saya pikir umum ya, harus adil sebuah konsekuensi itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah konsekuensi edukatif ini yang dituju hati, kesadaran. Nah, karena itu Mas Angga, kalau ada konsekuensi yang fokusnya pada membangun kesadaran, itu biasanya punya efek jera. Itu. Kalau kekerasan fisik, sudah ada penelitiannya nih, nggak sampai 24 jam hilang efek jerahnya. Anak kepingin ngulangin lagi kenakalan-kenakalan itu, pelanggaran-pelanggaran itu. Kalau fisik atau psikis. Tapi beda kalau yang dimunculkan itu shy, rasa malu, sadar tuh biasanya kalau pelanggaran rasa malu. Gitu. Saya kasih contoh, kalau ngelanggar terlambat pelanggarannya, konsekuensi edukatifnya itu kita munculkan kesadaran diri anak dari perasaan malu. Gitu. Itu gampang Mas Angga. Ini mungkin bisa ditiru banyak sekolah. Security-nya nulis terlambat, dapat surat anak yang terlambat ini, bukan terus disuruh pulang, tidak. Ini disuruh tanda tangan kepala sekolahnya. Tidak boleh masuk kelas. Nah itu SOP. Sudah dijelaskan sama anak. Anak langsung, aduh aku telat. Sudah, langsung yang dituju ruangan kepala sekolah untuk minta tanda tangan ini. Nah, ketika dibuka kepala sekolahnya ada di situ, terlambat ya, kata kepala sekolahnya. Ya, kenapa alasannya? Nah, root itu di situ dicatat. Jangan satpam yang tanya kenapa sebabnya, jangan. Tugasnya satpam banyak dan bukan itu. Tapi kepala sekolah yang harus mencatat. Gitu. Nah, ketika anak menjelaskan proses alasannya terlambat dan kepala sekolah mempunyai catatan, itu kepala sekolah bisa melihat ini bohong apa bener alasannya yang dibuat, itu kelihatan dari matanya, dari cara dia berbicara. Kepala sekolah sah-sah aja menanyakan beberapa hal, nggak usah emosi. Oke, lambat sudah, tantangin ya sama kepala sekolah, kamu masuk kelas. Ya, sudah telat ini, 20 menit, 30 menit. Masuk kelas. Tik. Gurunya datang. Oh, terlambat. Mana suratnya dari kepala sekolah? Ini SOP. Sudah ada. Ya, kamu ke kelas, kamu ceritakan dulu kenapa kamu terlambat. Nah, bisa-bisa Mas Angga beda apa yang diomongin kepala sekolah sama anaknya. Oh, saya terlambat ini. Oke. Nah, tanda tangan gurunya. Ke kelas sebelah. Ceritakan kenapa kamu terlambat. Ke kelas sebelah. Ya. Kalau ada berapa kelas itu sampai 3 kelas Mas Angga. Kelas sebelah lagi, tanda tangan gurunya. Baru sampai 3 kelas masuk. Itu Mas Angga, efek jerahnya. Karena apa? Sudah lah Pak, saya sudah di sini aja, tidak usah ke kelas sebelah lagi. Biasanya gitu. Itu. Besok terlambat lagi, sudah security-nya langsung ya ke kepala sekolah. Ya, ketok-ketok kepala sekolahnya tidak ada, sedang kontrol, cari dulu kepala sekolah. Proses nyari kepala sekolah dari lantai 2 ke lantai 3 ke kelas ini sampai ketemu, di kantin kepala sekolahnya. Terlambat lagi ya kamu ya. Nah, kepala sekolahnya punya data, kenapa terlambat? Kemarin terlambat, apalagi ini masalahnya? Itu penggalian tentang root problem itu menimbulkan rasa malu dan efek jerah.
Ketika sudah ditandatangani kepala sekolah masuk ke kelas gitu lagi, keliling 3 kelas dia sudah tahu, keliling lagi deh ini. Cerita lagi kenapa terlambat, bayangkan seperti itu. Nggak usah pakai langsung dihukum ini dan lain-lain. Itu salah satu bentuk contoh satu pelanggaran terlambat. Dan yang terakhir, efek jera tadi kan ya. Efek jera ini berkaitan dengan kesadaran diri. Gitu. Anak langsung sadar. Nggak lama sudah dia mati-matian bagaimana supaya dia tidak terlambat. Nah, yang terakhir adalah, nah ini yang penting Mas Angga. Jadi di konsekuensi edukatif itu mengenal pada tahap ujung akhir namanya resiko. Resiko eksistensi. Itu. Nah, resiko eksistensi ini biasanya dengan istilah yang umum adalah skorsing atau keluar. Nah, saya boleh jujur pernah mengeluarkan siswa saya dari kelas 2 SMP mau naik ke kelas 3 mestinya saya keluarin karena sudah melakukan hampir puluhan pelanggaran, angkat tangan semua gurunya dan kepala sekolahnya. Sudah. Itu resiko eksistensi. Ya, itu resiko eksistensi. Tahapan akhir. Tahapan akhir. Ketika sudah mentok ini, maka saya panggil siswanya. Saya bilang, kamu sudah tidak bisa berubah. Oke. Mulai pelanggaran ini riwayatnya kita bacakan, maka supaya kamu jadi orang hebat nanti. Bayangkan, supaya kamu jadi orang hebat itu. Kamu harus saya kenalkan makhluk baru. Namanya resiko. Resikonya adalah kamu naik ke kelas 3, tapi tidak di sini. Harus pindah di sekolah lain. Naik kelas 3, tapi tidak di sini. Anak ini kapten basket sekolah. Kalau tidak ada dia, basket sekolah kita tidak akan pernah menang. Bayangkan, itu konsekuensi juga yang dibayar oleh sekolah. Kalau anak ini tidak ada. Tapi gurunya sudah tidak kuat semua, kepala sekolahnya juga gitu. Ya udah, resiko eksistensi. Saya panggil kedua orang tuanya, saya jelasin begini, ini riwayatnya, maka ini sudah masuk pada tahapan resiko. Mohon maaf ayah bunda, Ananda naik tapi tidak sekolah di sini. Kami berusaha menyarikan sekolah yang lain. Ngamuk tapi Mas Angga orang tuanya. Katanya sekolahnya manusia, nerima anak nakal. Nerima anak nakal. Ya kan? Tapi kok dikeluarkan? Saya bilang, sekolahnya manusia itu menggunakan konsekuensi edukatif. Konsekuensi edukatif itu ketika karakter anak ini sudah mau menuju ke, kan karakter itu sudah ibarat kopi, letaknya itu kan, sudah bahaya kalau negatif karakternya ini. Nah, maka kita harus menggunakan resiko eksistensi. Harus dikenalkan resiko dong, karena anak kita ini kan hidup nanti terus di masyarakat, kalau tidak kenal resiko, dia bisa gampangnya melanggar ini, melanggar itu, dan lain-lain. Maka Ananda harus keluar. Itu. Happy ending tapi. Happy ending. Semua memahami dan anak ini ketika sekolah di tempat lain berubah karakternya. Nah itu. Jadi tidak harus langsung dikeluarkan. Ada yang namanya skorsing. Skorsing itu terjadi ketika semua konsekuensi yang sudah dilakukan, anak ini tetap tidak punya efek jera, melakukan lagi, maka resikonya itu tadi. Resiko eksistensi. Kalau skorsing kan ada jeda. Oke, eksistensinya dititipkan dulu di rumah, ya kan? Nah, kalau sudah berubah berjanji balik. Nah, ketika dititipkan di rumah, hak belajar anak tidak boleh dihilangkan. Ini yang terjadi kan skorsing, biarin anak. Itu nggak bisa, itu harus dikontrol di rumah, harus ada proses belajar supaya haknya tidak hilang. Gitu. Tapi kebersamaan sama teman-temannya hilang. Ketika selesai, ketika itu tidak mempan, Mas Angga, skorsing sudah sah saja, tidak di situ mungkin jodohnya sekolahnya, tapi resiko eksistensi harus diberikan, itu supaya anak ini keluar, jadi kenangan lah, iya ya,
saya tidak boleh semena-mena. Ini kan bahaya. Kalau jadi pejabat bisa semena-mena karena tidak pernah dikenalkan dengan sebuah resiko eksistensi. Nah, ini yang mungkin perlu dicamkan sama teman-teman di sekolah ini, Mas Angga. Perlu dicamkan gitu ya. Itu ilmu sekali gitu Pak Munif ya. Subhanallah, konsekuensi edukatif gitu ya. Kalau saya lihat dari mulai alurnya itu peraturan. Ya, betul. Tadi ada pelanggaran, konsekuensi edukatif. Terakhir adalah eksistensi, resiko eksistensi. Saya bilang gitu. Saya lihat kalau dari penjelasan Pak Munif tadi kok ini Islami banget ya. Gitu ya. Islami sekali Pak Munif. Apalagi pas tadi ternyata konsekuensi edukatif itu intinya kepada penyadaran. Betul. Disentuh hatinya. Ya, Allah berulang kali mengingatkan kepada hamba-hambanya yang dia berdosa untuk bertobat. Tujuannya adalah kesadaran gitu. Bahwa hamba itu telah melakukan pelanggaran gitu. Ternyata konsekuensi edukatif ini Islami sekali. Saya bisa katakan seperti itu. Betul, iya. Kesadaran. Kalau di pelatihan ini, rencana saya ini punya rencana untuk membuat pelatihan tentang konsekuensi edukatif ini. Ini tinggal dikasih ayat-ayat Al-Quran, Pak Subhanallah, mantap ini. Nah, jadi seperti Islami tadi dan berkaitan dengan kesadaran, itu peraturan itu bisa dipretelin, Mas Angga, dan di mana letak kesadaran setiap bagian ini. Peraturan sekolah itu satu, biasanya peraturan itu munculnya schedule, jadwal. Ya kan, masuk jam berapa, pulang jam berapa, ini jadwal. Nah, ini kalau dilanggar masalah jadwal ini, bagaimana memberikan penyadaran diri, waktu, time itu luar biasa. Masuk di sini banyak ayat-ayat Al-Quran, wal asri, ya kan, innal insana lafi husri dan lain-lain. Yang kedua adalah apa ya, kayak aturan main di sekolah itu. Nah, itu adalah salah satu bagian dari peraturan. Aturan main, kayak contoh, kalau di dalam kelas aturannya bagaimana, itu aturan main. Kalau di Jepang, di kelas itu tidak boleh pakai sepatu, pasti ganti sendal, itu sepatu ditaruh, ya itu aturan. Nah, ya kan, bagaimana, ya macam-macam. Nah, peraturan-peraturan keras itu aturan-aturan dalam kelas. Kalau di boarding mandi, ya kan, ini sampai makan bagaimana dan lain-lain, itu ada aturan-aturan. Nah, itu bagian kedua lah dari total semua tubuh yang namanya peraturan. Nah, ada lagi yang ketiga adalah itu kewajiban siswa. Nah, kalau di schedule ada cara penyadaran dirinya bagaimana. Kalau di peraturan-peraturan kelas tadi ada cara penyadarannya kalau ada pelanggaran. Dan kalau di kewajiban juga begitu, siswa wajib buat ini, mengerjakan ini dan lain-lain. Itu kalau melanggar ada penyadarannya. Dan yang keempat, yaitu bagian keempat dari seluruh tubuh peraturan sekolah itu adalah isinya larangan. Tidak boleh merokok, itu larangan ini. Nah, kalau itu dilanggar, ada caranya Mas Angga bagaimana melakukan penyadaran. Nah, jadi kalau saya simpulkan ada 4 bagian dari tubuh yang namanya peraturan itu. Schedule, jadwal, rule, aturan-aturan di kelas, duty, kewajiban, dan yang keempat adalah larangan. Nah, ini kalau keren BK-nya, sekolahnya, kepala sekolahnya, dia bisa, jangan salah tempat ini, gitu. Larangan, konsekuensinya masuk ke jadwal, wah kacau, tidak akan muncul kesadaran di situ. Jadi setiap tahap ini, kalau jadwal yang dilanggar, konsekuensi edukatifnya apa? Kalau aturan kelas yang dilanggar, konsekuensi edukatifnya apa? Ya kan ini. Nah, kalau larangan yang dilanggar apa konsekuensi edukatif? Nah, nilainya, ini juga yang penting. Misalkan nilainya jelek, tidak mengerjakan PR, lari. Ini subhanallah, semoga Anda bisa mencatat dan menyimak tadi konsep konsekuensi edukatif. Bahasa kerennya Pak Munif, konsekuensi edukatif gitu ya. Kalau mungkin masyarakat masih menilai hukuman gitu hukuman, ya. Janganlah punishment hukuman. Jangan punishment lah, jangan hukuman gitu ya. Tadi kalau kita dengarkan, kita perhatikan tadi penjelasan konsekuensi edukatif,
kami yakin bahwa itu bisa menjadi solusi, sekolah itu akan bebas dari tindak kekerasan. Iya, mudah-mudahan tereduksi. Iya, betul. Iya, kan? Saya sebenarnya banyak sekali nih yang ingin saya tanyakan dari konsekuensi edukatif tadi yang setelah Pak Munib jelaskan, gitu. Namun kita sudah 1 jam nih Pak Munib ya menjelaskan topik kita nggak terasa. Kami akan segera kembali.